Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu artikel dari Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008 yang berjudul When Growth Stalls. Apa sih yang dimaksud oleh artikel ini? Nanti kita akan bicarakan lebih detail. When growth stalls, jadi intinya adalah satu perusahaan itu growing very good, pada satu saat tiba-tiba flops, jatuh ke bawah, dan orang bingung penyebabnya apa. Nanti kita akan bahas, karena artikel ini juga berdasarkan research dari penulis terhadap Fortune 100 dan Fortune 250 yang dipelajari bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang bagus tahu-tahu flops begitu saja, seperti ibaratnya orang sehat-sehat gitu ya, satu hari stroke ataupun main tenis meninggal serangan jantung gitu ya. Kenapa sebabnya? Apakah memang itu act of God gitu ya, yang tidak bisa dicegah, atau sebenarnya itu kita sudah bisa lihat tanda-tandanya dan sebenarnya kesalahan dari CEO dari perusahaan tersebut yang tidak melihat tanda-tandanya sebelum serangan jantung itu terjadi ya. Oke. Untuk kita bisa membicarakan artikel ini, kita melihat aplikasinya dan apa yang dilakukan oleh para CEO dalam konteks ini. Kita mengundang Pak Emir Syahsatar sebagai CEO dari Garuda Indonesia, dan kita tahu Garuda Indonesia merupakan perusahaan Indonesia kebanggaan kita ya, yang membawa nama kita ke dunia internasional, dan juga perusahaan penerbangan kita yang penerbangan nasional kita yang kebanggaan kita, namun mengalami tantangan yang cukup berat, bukan hanya dari perusahaan lokal tapi juga perusahaan penerbangan internasional ya. Karena itu kita akan lihat bagaimana Pak Emir secara strategi juga mempertimbangkan berbagai hal supaya perusahaan Garuda yang sekarang dipimpin Pak Emir yang sedang growing very good ya, saya bisa katakan growing very good considering the history of Garuda sebelumnya ya, growing very good, supaya growing ini tidak menuju pada satu titik atau stall seperti yang disebutkan dalam artikel ini ya. Nah, apa itu stall? Mungkin para intellectual business community ingin tahu definisi stall yang disebut dalam artikel ini. Ini didasarkan oleh penelitian dari penulis artikel ini terhadap Fortune 500 ya. Dilihat, ini adalah kasus yang dibuat satu average. Ini average growth rate-nya dilihat bahwa sangat bagus, sampai satu titik sangat bagus, tapi begitu tahun berikutnya jedot, anjlok ya. Orang bertanya-tanya, perusahaan tadi sebelumnya sangat bagus, kenapa tahu-tahu bisa jeblok seperti itu? Apakah memang kecelakaan? Ya, memang satu act of God, memang satu yang external factor, atau perubahan regulasi. Tadi ya boleh terbang ke seluruh dunia, sekarang semua izin penerbangan dicabut misalnya. Tetapi kenyataannya menurut penelitian yang dilakukan juga bahwa ternyata external factor itu cuma 13% ya. Dan faktor yang 87% adalah faktor yang di dalam management control, yang bisa dikontrol oleh manajemen, yang berarti bisa dicegah. Dari 87% itu strategic factors ya 70%, dan organizational factors-nya 17%. Ya. Jadi faktor eksternal ternyata cuma sedikit, 13%. Bisa terjadi, tetapi kebanyakan 87% adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh manajemen. Dan dari yang 87% strategik itu yang bisa dikendalikan manajemen itu, yang paling penting, yang paling sering menyebabkan stalls adalah, pertama adalah premium position captivity dari strategic factors sebanyak 23%. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu premium position captivity. Kemudian innovation management breakdown sebesar 13%, premature core abandonment sebagai 10%, dan faktor organisasi yaitu berupa talent shortfall sebanyak 9%. Nah, yang dinamakan sebagai premium position captivity dalam artikelnya disebutkan adalah biasanya perusahaan yang berkembang bagus itu menduduki posisi premium ya. Dia sangat happy dengan posisi premiumnya, tidak memandang sebelah mata terhadap kompetitor-kompetitor yang dianggap kualitinya nggak sekelas.
walaupun di depan mata itu kalau dia mau benar-benar melihat itu, walaupun kualitinya nggak baik, tapi karena menawarkan misalnya harga yang sangat murah, dia merebut hati konsumen juga, ya. Jadi kebanyakan manajemen itu tidak memandang sebelah mata, kadang juga karena denial. Enggak lah, itu mah nggak akan berbahaya buat kita. Lain segmennya lain, bukan segmen kita premium. Segmen itu mah segmen orang-orang yang memang kita turunin harga juga, ya nanti kita punya yang customer kita sekarang malah lari gitu ya. Ya, itu mah yang lain yang nggak akan naik ke kita punya premium. Ya. Tetapi kenyataannya dalam dunia bisnis trickle down effect selalu ada. Misalnya kita ngomong Aqua lah misalnya. Aqua sebagai air minum premium, ya, tentunya orang yang membeli Aqua itu adalah orang yang membeli kualitas. Tetapi kalau ada di bawah aja perusahaan air minum yang bikin isi ulang aja, isi ulang, orang yang mau isi ulang kan pasti very low, yang sangat cost oriented kan. Buka itu kenapa mempengaruhi Aqua juga? Ya, karena yang paling bawah itu mempengaruhi kompetitornya yang sedikit di atas ya, sedikit di atas mempengaruhi sedikit di atas mempengaruhi sedikit di atas, lama-lama ke atas juga gitu kan. Jadi ibaratnya itu berdiri di atas, tangga bawahnya dijatuhin, dia ikut jatuh juga. Ya. Nah, jadi seringkali premium position itu membuat orang lupa bahwa yang bawah ini juga bisa menjatuhkan. Ya. Begitu udah jatuh, bingung dia. Ya. Nah, yang kedua adalah innovation management breakdown, di mana perusahaan yang biasanya inovasi yang baik itu kemudian karena masalah cost, kita tahu karena economic downturn, misalnya tahun 2009 ini orang cut cost termasuk R&D. Ya. Kita tahu dalam R&D itu seringkali yang di-develop ada produk yang memang di-develop untuk satu innovation breakthrough, ada yang untuk improvement, ya, innovation untuk improvement aja supaya jauh lebih bagus, tapi bukan satu breakthrough. Nah, biasanya yang dipotong R&D yang breakthrough, karena yang breakthrough itu belum tentu katanya kan, sama seperti gambling aja, belum tentu dia menghasilkan sesuatu yang breakthrough. Mendingan udah itu di-cut dulu, kita tetap innovation yang untuk improvement aja. Ya. Nah, kenyataan setelah beberapa lama, setelah tidak ada satu breakthrough, tidak ada produk breakthrough, perusahaan itu bisa tahu-tahu stall, ya, tahu-tahu ambruk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah premature core abandonment. Kita tahu dalam proses corporate life cycle, ya, naik ke atas dari trouble child kemudian ke star, nggak gampang, nggak selalu naiknya gampang, selalu ada hambatan, sehingga bisa jadi pada satu titik orang udah melihat udah mature nih marketnya, mendingan kita sekarang diversifikasi ke market lain, cari market lain yang lebih gampang, kompetisinya nggak berat seperti ini. Jadi terlalu cepat menganggap tantangan itu, bahwa tantangan itu merupakan tantangan industri ini sudah matur, atau kita punya produk sudah mature, sehingga lebih baik cari lain yang lebih gampang. Ya, sama seperti kalau kita itu bekerja atau menghadapi tantangan partnership misalnya, pada satu titik kita rasanya aduh, kita mau terusin apa enggak, mendingan apa kita cari yang lain aja gitu kan. Nah, kalau terlalu awal melihat bahwa suatu industri atau industri kita mature sehingga kita terlalu cepat diversifikasi, pada akhirnya yang ini aja belum kuat, diversifikasi pula, maka stall, hancur. Ya. Yang terakhir adalah talent shortfall, di mana kita tahu bahwa dunia bisnis berubah, ya, berubah sangat cepat dan tantangannya berubah. Tetapi seringkali history ataupun culture dari perusahaan ini tidak secepat perubahan di luar, sehingga yang biasanya misalnya perusahaan penerbangan itu biasanya dipimpin oleh orang yang pernah menerbangkan pesawat, historinya pilot gitu, misalnya rumah sakit juga biasa dipimpin oleh dokter. Sekarang tantangannya berubah, yang harus memimpin rumah sakit nggak peduli teknisnya lagi, yang penting dia punya kemampuan bisnisnya. Perusahaan belum tentu masih mau terima itu, sehingga tetap aja rumah sakit dipimpin oleh dokter yang nggak ngerti bisnis, sehingga rumah sakit yang tadinya bagus, memang awalnya itu memang rumah sakit harus pimpin dokter, naik terus, pada saat industri berubah harus dipimpin orang yang tahu bisnis, dipimpinnya tetap dokter, hancurlah. Juga perusahaan penerbangan mungkin, yang tadinya harus dipimpin oleh orang yang punya pengalaman terbang gitu ya,
historikanya begitu, mau diganti orang yang punya pengalaman bisnis, not even ada kandidatnya, karena di dalam situ orang yang punya pengalaman bisnis biasanya posisinya nggak strategis, nggak ada even di board of director misalnya. Nah, pada saat itu padahal misalnya industri penerbangan itu kebutuhannya orang yang ngerti bisnis daripada yang ngerti teknik, akhirnya perusahaan itu bisa stalls. Nah, jadi ini adalah inti dari kenapa penyebab-penyebab dari stalls ini yang kita akan bicarakan dengan Pak Emir. Ya Pak Emir, jadi hari ini kita akan sharing bagaimana you punya vision, you punya strategi, dan I think by reading this case, you can relate juga Garuda bagaimana faktor-faktor ini ada di dalam you punya consideration untuk growing the Garuda supaya nggak stall nantinya gitu Pak ya. Oh even kita bisa gunakan artikel ini to review, oh yang terjadi kemarin oleh Garuda ini bisa jadi karena bisa dijelaskan oleh artikel ini juga begitu Pak. Oke, tetapi karena kita harus break dulu untuk memasuki segmen berikutnya yang akan pasti seru, yang kita akan banyak mendengarkan dari Pak Emir. Dan para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, saran, ataupun pendapat tentang program ini maupun topik kita hari ini yang kita bicarakan. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.